Pemirsa, harta kader Partai Nasdem Johnny G. Plate yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo oleh Kejaksaan Agung menembus 191 miliar rupiah. Angka ini sesuai dengan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang dilaporkan oleh Johnny G. Plate sendiri pada 16 Maret 2022. Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Kader Partai Nasdem ini pun langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G, infrastruktur pendukung bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai 8 triliun rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN miliknya yang dilansir pada Rabu 17 Mei 2023, Johnny G. Plate terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 16 Maret 2022 untuk periodik 2021. Tercatat Johnny G. Plate memiliki harta kekayaan mencapai 191,2 miliar rupiah. Didapati bahwa sebagian besar harta kekayaan ini merupakan 46 aset tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai 141,4 miliar rupiah. Sekjen Partai Nasdem ini juga memiliki 2 alat transportasi dan mesin, berupa 2 unit mobil dengan total nilai mencapai 460 juta, serta harta bergerak lainnya senilai 3,6 miliar, surat berharga senilai 4,1 miliar, hingga kas dan setara kas 51,9 miliar rupiah. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan dari Jakarta. Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menkominfo ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Jakarta. Penahanan dilakukan Kejaksaan Agung setelah Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka. Menkominfo Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Sekjen Partai Nasdem ini ditetapkan sebagai tersangka setelah 3 kali menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mengenakan rompi merah muda, Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Salemba selama 20 hari. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Dalam berkas pemeriksaan tersangka Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Plate disebut meminta uang 500 juta setiap bulan. Plate juga diduga memanipulasi pertanggungjawaban kemajuan proyek dengan tujuan dananya bisa cair terlebih dahulu. Fani Agnia, Diki Pratama, Garuda TV melaporkan dari Jakarta.